Ini mutlak ideologi, karena kalau kita lihat nggak ada faktor ekonomi. Nggak ada faktor ekonomi ada, tapi tidak dominan. Tidak dominan. Tidak dominan. Faktor politik juga tidak dominan. Kenapa? Kita bisa membuktikan bahwa gerakan-gerakan teror ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini juga terjadi di negara-negara maju, tapi tetap dengan penunggangan-penunggangan agama. Kenapa? Ada dua faktor kemudian yang menjadi tujuan mereka: menguasai satu negara itu atau menjadi gerakan-gerakan separatisme dengan menunggangi agama. Kalau kita lihat misalnya kelompok-kelompok seperti IRA di Irlandia, White Supremacy, Ku Klux Klan di Amerika, dan juga berbagai kelompok-kelompok teror seperti di Somalia ada Al-Shabaab, di Nigeria ada Boko Haram, ada kelompok-kelompok gerakan Hasan Turabi di Sudan, Jabhatun Nusra di Suriah, Laskar At-Taiba di Pakistan, dan juga Taliban di Afghanistan. Ini semua ada dua pilihan, either dia itu ingin menguasai satu negara atau dia ingin menjadi kekuatan-kekuatan separatis seperti Abu Sayyaf, seperti gerakan Thailand Selatan. Nah, ini dua pola itu. Dan kalau ngomong konteks Indonesia sekali lagi, aku mau tanya Cak Islah, kenapa apa yang mempengaruhi solo teror aksi yang terjadi belakangan ini? Lone Wolf. Ke lembaga kepolisian misalnya. Itu motifnya apa? Kalau begini, pola dari berbagai infiltrasi dan gerakan-gerakan ideologi berbasis kekerasan yang menunggangi agama ini belakangan kan menggunakan platform-platform digital. Dia menyuarakan pemikiran-pemikirannya dan berusaha meraih melakukan proses regenerasi dan rekrutmen melalui media sosial. Dan ketika melalui media sosial ini kan sudah no boundaries, sudah borderless. Artinya orang sendirian di pojokan kamar bisa terpapar. Nah, dari situlah kemudian kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan aksi lone wolf ini rata-rata memang terpapar dari media sosial. Seperti Zakiyah Aini dan juga mungkin Elina kemarin. Mereka itu ada nggak sih kaitan jaringan gitu, misalnya pernah dipulangkan dari pernah berpartisipasi di ISIS atau kemudian yang dipulangkan gagal dalam deradikalisasi? Ada nggak kaitannya? Ada kaitannya. Sebenarnya kalau orang-orang yang mantan FTF FTF ini adalah Foreign Terrorist Fighter. Nah, itu biasanya setidaknya ideologinya sudah mendapatkan dari sana. Tapi kalau kemudian dia melakukan aksi lone wolf di satu negara karena dia memang tidak mau terafiliasi ke satu dua jaringan. Tapi ideologinya sudah mengerat. Nempel gitu. Iya, itu dia. Nah, makanya banyak sekali aksi-aksi lone wolf seperti di Eropa, kejadian-kejadian di Toulouse, di Cannes, di Prancis. Itu memang orang-orang yang sudah terpapar ideologinya ketika masa ISIS atau karena terpapar di berbagai wilayah konflik, lalu kemudian ketika dia mengungsi ke Eropa, dia berusaha melaksanakan tujuan-tujuan ideologinya itu secara sendirian karena dia tidak mempunyai ruang untuk terkoneksi dengan jaringan. Nah, Cak, ngomongin soal teroris atau terorisme dan secara aksi itu juga kan kalau paling mudah lah dibedakan gitu ya. Karena ada aksi misalnya bom, bunuh diri atau serangan. Tapi kalau ngomongin radikalisme, kan kalau Cak Islah sendiri sebetulnya pernah punya pengalaman luar biasa sampai kemudian terjun dalam dunia teroris, radikal dan Densus 88. Tapi kalau ngomongin soal radikalisme ini kan adalah soft campaign-nya mereka itu benar-benar gitu ya, masuk dalam obrolan-obrolan, pengajaran-pengajaran yang adu akal, adu pikiran, tapi sebetulnya straight to the mission gitu. Nah, ini gimana merasakan dan perbedaan keduanya itu apa? Jadi ini harus juga disampaikan kepada masyarakat ya, terutama kalangan milenial juga, karena bagaimanapun ini kan generasi masa depan kita dan juga mungkin bahan pengetahuan untuk kita semua, bahwa banyak orang berkilah begini, tidak mungkin kami radikal karena kami kepada pemimpin saja diajari untuk taat misalnya. Bahkan kita itu diharamkan untuk merokok yang membahayakan diri sendiri aja itu dilarang, apalagi membahayakan orang, kan banyak ya. Tolong dicatat bahwa radikalisme itu bukan hanya persoalan melawan negara. Radikalisme itu juga ketika ada orang diajari dengan muatan-muatan pemikiran tertentu untuk berusaha membuat segregasi di tengah intimasi sosial masyarakat. Ini juga radikal. Artinya radikal itu jangan diartikan bahwa seolah-olah dia melakukan resistensi terhadap negara. Bukan hanya itu. Intimasi itu maksudnya harmoni, kebersamaan, keberagaman. Nah, dia mengancam itu. Satu contoh. Ketika saya diajari bahwa misalnya nih, misalnya Bila ini nggak pakai hijab nih. Oh, kalau nggak pakai hijab ini berarti ini sudah melanggar agama. Dan kemudian kita diajari
diminta untuk bahwa ini adalah orang yang belum mendapat hidayah. Artinya di situ sudah ada hakimiyah, penghakiman. Dan ketika orang diajari untuk menghakimi orang lain, dia pada akhirnya nyampe kepada takfir, mengkafirkan. Nah, ketika mengkafirkan itulah kita diajari untuk memusuhi. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang sering saya sampaikan di beberapa media, inilah konsep al-wala wal bara itu. Membangun loyalitas kepada orang yang dianggap satu barisan dan membangun permusuhan kepada orang yang berbeda sejauh mungkin. Nah, ini nih konsep-konsep ini. Misal contoh, ada ajaran misalnya kalau ziarah kubur itu musyrik. Ziarah kubur itu betul-betul bukan ajaran Islam. Nah, ketika ada orang berziarah kubur, otomatis kan akan dimusyrikkan. Nah, ketika ada aliran-aliran tertentu misalnya yang menganggap bahwa saya ini adalah pemurni ajaran agama Islam, purifikasi, maka orang yang berbeda dengan dia dengan sendirinya akan dihakimi sebagai kelompok yang tercemar. Nah, inilah yang saya maksud dengan bukan hanya radikalisme itu melawan negara, tapi juga melakukan pengkotak-kotakan dan segregasi antar komunitas sosial. Ini juga bahaya, tidak kalah bahayanya. Ada nggak sih pemaknaan radikalisme potentially to be terrorism action atau group gitu? Ada banyak. Kalau kita mengacu kepada hasil risetnya Farah Pendit, saya sering ceritakan ini ya. Salah satu diplomat dari pemerintahan Obama ketika itu, dia mengunjungi 81 negara di mana di situ ada anggota-anggota teroris, organisasi teroris yang ditangkap oleh pasukan anti teror. Dia melakukan riset dari penjara ke penjara dan dia memprofiling satu persatu. Ternyata akarnya memang Wahabisme. Dan ini juga diakui oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa Wahabisme ini dulu kan pesanan Barat untuk dieksportasi paksa ke berbagai negara yang termasuk distribusinya sampai ke Indonesia gitu. Termasuk sampai ke Indonesia. Dan hari ini Arab Saudi sendiri di bawah Pangeran Muhammad bin Salman sudah menyadari kesalahan-kesalahan itu dan makanya di Arab Saudi sekarang kan sudah mulai dirubah pelan-pelan ajaran itu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena memang dari dulu kan pemerintah Arab Saudi dengan bangganya mengglorifikasi ajaran-ajaran Wahabisme ini karena ini adalah ajaran yang paling otentik, paling orisinil dengan ajaran Nabi kan begitu dulu. Tapi ternyata hari ini dirubah karena ternyata ya Pangeran Muhammad bin Salman, saya sangat mengapresiasi kepada Pangeran Muhammad bin Salman, dia menyadari cepat wah kalau Saudi akan terus menggunakan tafsir-tafsir agama ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di setidaknya di negara-negara Arab katanya. Karena kan Saudi pada akhirnya akan ditinggal oleh Uni Emirat Arab atau Qatar yang sudah modernize gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat anomali dan ambiguitas. Artinya gerakan-gerakan dari ajaran-ajaran agama ini memang akhirnya masuk semuanya ke Indonesia dalam berbagai kelompok.